Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami Waalaikumsalam. akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Machine Learning dengan judul kami yaitu klasifikasi obesitas menggunakan model random forest. Untuk selanjutnya adalah anggota kelompok kami, bisa di next PPT-nya. Baik, jadi ada Galih Angga Mukti dengan NIM 117, Nazat Abzazain 042, saya sendiri Diki Farizal 101, dan Aditya Ananda NIM 132. Bisa di next. Baik, jadi latar belakang kami mengangkat topik mengenai diabetes itu karena memang diabetes itu adalah menurut data itu merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia dan kebanyakan orang itu meremehkan sehingga kita perlu menggunakan pendekatan machine learning yaitu dengan algoritma random forest yang dia sendiri itu mempunyai penanganan data yang kompleks dan akurasinya itu tinggi sehingga untuk prediksinya nanti itu akan bisa lebih akurat mengenai diabetes tersebut. Jadi next. Baik, jadi untuk tujuan kami sendiri itu yang pertama tentu saja untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Machine Learning. Yang kedua untuk membangun aplikasi klasifikasi diabetes menggunakan random forest. Yang ketiga mempelajari cara kerjanya tentunya ya. Kemudian yang terakhir adalah mempelajari cara menyusun artikelnya sampai kepada tahap publikasi. Untuk selanjutnya kami ada pembahasan mengenai metode random forest yang akan dipresentasikan oleh rekan kami Nazat Afzazain. Waktu dan tempat kami persilahkan. Metode yang digunakan dalam pembuatan model random forest yaitu menggunakan bagging dan random feature selection, sehingga satu pohon tidak saling memengaruhi. Sehingga apabila ada pohon yang salah, pohon lain dapat menyeimbangkan. Jadi konsepnya random forest itu terdapat beberapa decision tree. Apabila salah satu pohon yang salah, maka akan ganti ke pohon yang lain. Selanjutnya adalah overfitting, dapat lebih sedikit dibandingkan menggunakan decision tree tunggal. Ini merupakan apa? Kelebihan dari random forest-nya. Kemudian yang kedua kelebihannya yaitu prediksi dihasilkan dari metode ini memiliki akurasi yang tinggi dan stabil. Next. Eh, Dataset yang digunakan yaitu memiliki jumlah data yang cukup besar, kemudian fitur yang lengkap, target yang lengkap, kemudian cocok untuk digunakan untuk berbagai tujuan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galia Angga. Eh, Oke, untuk selanjutnya adalah dari alur dari metode random forest yang kita lakukan. Oke, pertama-tama kita mengimport library yang dibutuhkan seperti eh, random forest dan lain-lainnya. Selanjutnya, melihat missing value yang ada dalam dataset, termasuk menampilkan nilai-nilai yang dianggap outlier atau yang keluar dari pokoknya data-data yang dianggap abnormal. Lalu kita masuk pada tahap merubah tipe data yang sebelumnya berupa kategori menjadi numerik. Dan tak lupa kita juga menyemplit data yang kita gunakan untuk training model dan prediksi model. Tahap akhir adalah melatih model random forest agar dapat mengklasifikasikan data secara benar. Lalu dari model yang kita training, kita mendapatkan 3 hasil, yaitu akurasi akhir yang didapatkan adalah 97%. Lalu makro average setiap kelas didapat 95%. Weight average jumlah sampel dari setiap kelas 97%. Dalam hasil ini terlihat random forest
menghasilkan akurasi yang cukup tinggi, yaitu 97%. Sehingga bisa dibilang untuk model random forest ini akurasinya cukup baik. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Model random forest pada dataset obesitas menghasilkan akurasi yang tinggi, yaitu 97%. Untuk kesimpulannya, yaitu satu, dataset di atas memiliki kualitas dan fitur yang baik. Yang kedua, model dapat membedakan kategori obesitas dengan akurat. Yang ketiga, dengan tingkat akurasi yang tinggi, model dapat digunakan dalam berbagai bidang. Sekiranya cukup presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mendemokan program yang telah kami buat. Untuk langkah-langkah pertama yaitu mengimport library yang dibutuhkan. Ada NumPy, ada Pandas, ada Seaborn, ada Matplotlib, dan di sini ada Trend Test Split, K-Fold, Cross Validation. Ada klasifikasi report, confusion metric, akurasi score, dan modelnya menggunakan random forest. Di sini ada skew untuk menangani skewness dan power transformer. Selanjutnya di sini kami memasukkan file obesitas CSV dan di dataset ini terdapat 2111 data dan 17 atribut. Berikut adalah info dari dataset. Ada gender, ada age, ada height, ada weight, ada family story with overweight, ada FAVG, ada FCVG, NCP, CAIC, SMOK, CH2O, SCC, SCC, FAF, TUE, CALC, ada MTRANS, ada no base date. Ini untuk kelas targetnya. Selanjutnya kita menampilkan label dari kelas target. Ada normal, overweight, obesity, insufficient. Berikut adalah distribusi usia dari dataset. Di sini rata-rata di usia 20-an untuk yang terbanyak. Selanjutnya distribusi kategori obesitas. Yang terbanyak di dataset ini adalah kategori obesity. Obesity. Selanjutnya box plot berat badan per kategori obesitas. Ini adalah confusion metric dari data yang kita punya. Semakin merah, semakin ada korelasi antar dua fitur. Semakin biru, semakin tidak ada korelasi. Di sini yang paling eh, besar adalah weight sama height 0,46. Selanjutnya ada aktivitas fisik FAF berdasarkan kategori obesitas. Selanjutnya kita menangani missing value. Kalau di sini data tidak ada missing value, berarti aman. Tidak harus dihilangkan. Untuk selanjutnya menampilkan outlier dari data. Dari bisa kita lihat di atas, kita harus menangani skewness-nya. Di sini perbandingannya original skew sama transform skew. Selanjutnya adalah menghapus duplikat. Ini adalah kode untuk mengubah data kategorik menjadi numerik
menggunakan label encoder. Di sini kelas targetnya tidak diubah. Bisa kita lihat di sini gender jadi gini dan kelas targetnya tidak diubah. Selanjutnya kita masuk ke split data, di mana kita pisahkan dulu antara kelas targetnya X dan Y. Kita split eh, test size-nya 0,2 yaitu 80% dan 20% untuk testing. Selanjutnya ini adalah model random forest. Untuk akurasi yang kita dapat yaitu 0,97 ini menandakan sudah bagus untuk akurasinya. Dan berikut adalah classification report precision dan 0,98, 0,89, 1, 0,96, recall ada ini semua. Dan confusion metric di sini kita bisa melihat keakuratan data, keakuratan model memprediksi data. Dan sekian untuk model atau program yang kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.